Waktu dan tempat sepenuhnya saya silahkan Bu Endang untuk menyampaikan materi. Silahkan Bu Endang. Terima kasih Pak Samsul telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan materi MPLS 5S dan 5M. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Salam sehat. Tetap semangat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Endang Winarsih. Nah, saya di SMK YBBK ini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, baik kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3. Nah, marilah kita bersama-sama untuk melihat tayangan mengenai 5S dan 5M. Jadi di sini ini kita mengadakan penanaman pendidikan karakter budaya 5S dan budaya 5M. Marilah kita lihat dulu budaya 5S. Saya kira semuanya sudah mengenal. Apa tuh budaya 5S ini? Nah, budaya 5S itu yaitu dari kata senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mengapa kita harus mengenal budaya 5S? Nah, akhir-akhir ini budaya 5S semakin tergeser. Sesungguhnya negara kita yaitu negara Indonesia itu sangat-sangat disegani dan disukai oleh orang-orang luar negeri. Karena kenapa? Ya karena budaya 5S ini dikenal bahwa bangsa Indonesia itu sangat ramah, suka gotong royong, suka menolong. Tetapi akhir-akhir ini, nah, budaya 5S semakin meluntur. Karena apa? Tertutup dengan beberapa pergaulan-pergaulan yang bebas, dengan adanya internet, dengan adanya itu, tapi anak-anak melupakannya. Akhirnya kalau kita punya masalah, seringkali anak-anak itu lah tidak mau musyawarah dulu, tidak akan memberikan semacam ini budaya 5S, tetapi langsung saja dengan emosi yang tinggi. Nah, untuk itu di sekolah-sekolah sekarang ini digalakkan lagi yaitu budaya 5S agar anak-anak kembali lagi mengikuti budaya semacam itu. Sekarang apa toh yang dimaksud dengan budaya 5S? Tadi sudah ada ya 5 ya. Kita selalu senyum. Jadi senyum kepada orang-orang yang pernah kita kenal atau orang-orang yang kita kenal, yang kita jumpai. Jadi senyumnya bukan senyum sembarangan loh ya. Jadi tidak senyum di sembarang teman, tidak. Tetapi di sini kita senyum pada orang-orang yang kita jumpai, yang kita kenal. Tidak hanya senyum saja, tetapi kita juga memberikan salam pada dia. Misalkan saja, selamat pagi, selamat siang, dan lainnya. Kecuali itu kita juga menyapa. Menyapa itu kita menegur, misalkan saja kita itu jumpa dengan teman kita, namanya Lela. Nah, kita sambil senyum, kita mengucapkan salam dan sapa. Senyum sambil salam. Salamnya misalkan saja selamat pagi, gitu ya. Senyum. Selamat pagi, hai Lela. Nah, contohnya semacam itu. Jadi kita senyum, salam, dan sapa. Kecuali senyum, salam, dan sapa diikuti sopan dan santun. Dalam mengucapkan salam itu kita harus sopan, juga santun. Kita harus melihat
kita bertemu dengan siapa? Misalkan saja begini, kita bertemu dengan bapak atau ibu guru. Nah, kita senyum, juga mengucapkan salam, juga menyapa, tapi sopan dan santun. Contohnya, kamu bertemu dengan salah satu ibu guru. Misalkan saja Bu Endang. Nah, kamu senyum dengan berikan salam. Selamat pagi Bu Endang. Jadi, selamat pagi Bu Endang dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang tidak kasar, dengan kata-kata yang tidak tinggi suaranya. Itu namanya sopan dan santun. Kita juga, nah kita misalkan saja untuk membungkukkan sedikit kepalanya, itu namanya santun, sopan dan santun. Jadi tidak misalkan saja kita senyum, iya senyum sudah, menyapa sudah, salam sudah, tapi kita kurang sopan. Misalkan saja dengan ya kata-kata yang meninggi, sangat meninggi. Misalkan saja kita senyum juga. Selamat pagi Bu Endang. Nah, contohnya semacam itu. Itu kurang sopan, ya. Kita bertemu itu harus kelima ini, 5S ini saling berkaitan, ya. Saling berkaitan. Nah, jadi kita jumpa dengan teman. Kalau dengan teman, misalkan saja kita sambil ya, misalkan saja dengan badan yang bagaimana gerak-geriknya itu, tidak apa-apa ya. Jadi kita melihat dulu. Nah, kita bertemu dengan siapa? Nah, itu harus kita laksanakan. Contoh semacam itu. Dengan hal semacam ini kamu melaksanakan kebiasaan. Jadi budaya itu kebiasaan yang kita laksanakan sehari-hari. Tidak hanya di sekolah ketemu bapak ibu guru, tidak hanya ketemu teman saja. Biasakan di tetangga di rumah, misalkan saja ketemu tetangga, juga begitu. Silakan 5S ini dilaksanakan. Dengan sendirinya tetanggamu itu mengenal kamu, menyayangi kamu. Oh, anak ini sangat sopan, anak ini bagus. Putranya siapa ya? Sekolah di mana ya? Pasti begitu. Itu ya. Nah, kalau hal semacam ini kita laksanakan, sekarang kita budayakan lagi, kita galakkan lagi, terutama ini di sekolah-sekolah semua ini harus mengadakan 5S ini. Maka kalau ini sudah berhasil, maka Indonesia itu akan kembali muncul lagi, dikenal dengan bangsa-bangsa yang lainnya di luar sana. Itu, oh Indonesia adalah Indonesia yang sangat ramah, suka gotong royong, suka menolong. Nah, karena apa? Indonesia itu terkenalnya itu di luar negeri itu. Nah itu loh. Terkenal dengan ramahnya, terkenal dengan sopan santunnya, terkenal dengan senyum salamnya. Itu. Jadi orang melihat itu, aduh, begitu damai, begitu indahnya ya negara Indonesia itu. Nah, contohnya semacam itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, ini budaya 5S. Jadi tolong ya, untuk semuanya, mulai saat ini dibiasakan. Ketemu teman, ketemu saudara, ketemu bapak ibu guru, tetangga, silahkan 5S kita jalankan, dibiasakan. Nah, orang akan senang kalau kamu ramah, orang senang sekali. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, itu. Sekarang budaya 5M. Apa itu budaya 5M? Nah, merupakan budaya yaitu yang melatih kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Yang biasa kita kenal dengan istilah protokol kesehatan. Saya kira kamu tidak asing lagi ya. Nah, protokol kesehatan yang sudah kamu jalankan. Nah itu. Mungkin yang masih kira-kira kurang untuk protokol kesehatannya kurang begitu dijalankan. Ayolah mulai saat ini kita jalankan. Karena apa? Nah ini loh. COVID-19 sekarang kelihatannya semakin enggak banyak, semakin menggelegar macam itu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan protokol kesehatan atau 5M? Yang pertama, kita mencuci tangan kita. Nah, tangan kita cuci. Mencuci tangan itu tidak hanya pada saat kita ada kegiatan,
Terus kita pertama kali sebelumnya mencuci tangan. Iya, betul. Nah, saat pulang dari kita misalkan saja pergi, bepergian apa gitu ya, kita juga harus mencuci tangan. Kalau bisa tidak hanya mencuci tangan saja, kaki juga kita bersihkan. Masuk rumah kita sudah bersih, tangan kita bersih. Mau makan juga begitu. Silahkan cuci tangan untuk menghindari kita tidak tahu ya, kita baru saja pergi kemana, keluar rumah ke tetangga, kita tidak tahu di sekitar situ mungkin ada orang yang lewat kena COVID, kita juga nggak tahu lah. Untuk menghindari itu, keselamatan diri kita, maka biasakan mencuci tangan. Nah, mau makan mencuci tangan. Jadi segala sesuatu setelah kita kegiatan kita kok, wah dari luar kita silahkan mencuci tangan. Gitu ya. Jadi ya tidak hanya enggak mencuci tangan terus menerus sedikit. Enggak. Kalau misalkan saja ada suatu kegiatan atau kita dari mana, maka cucilah tangan kita. Kedua, yaitu memakai masker. Nah, jadi kalau kita bepergian, janganlah kamu tinggalkan masker. Keluar dari rumah, silakan pakai masker. Karena kita tidak tahu, di sekitar kita itu kita tidak tahu. Karena untuk COVID-19 itu, lah virusnya itu kita tidak kelihatan, kita tidak tahu. Nah, untuk keamanan diri kita, keselamatan diri kita, maka pakailah masker. Nah, jadi pakai masker. Kalau misalkan saja di rumah kita tahu keluarga kita semuanya sehat, tidak ada yang kena, misalkan saja tidak ada yang sakit. Nah, boleh kita lepas baru. Nah itu ya. Tetapi misalkan saja keluarga kita itu ada yang sakit, nah maka tetap kita harus memakai masker. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud dengan memakai masker. Jadi jangan sembarangan, enggak apa-apa lah, enggak pakai masker. Jangan begitu, jangan meremehkan ya. Jadi kalau bisa usahakan pakai masker kalau kita keluar. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Jangan terlalu dekat-dekat dengan orang asing yang tidak kita ketahui atau kepada teman yang belum kita ketahui kesehatannya. Kita harus menjaga jarak. Jangan sampai kita misalkan saja pergi ke toko, nah lalu kita bersenggol-senggolan sama orang. Jangan sampai, kalau bisa. Nah, jaga jarak, karena kita tidak tahu orang itu kena atau tidak tahu. Nah itu ya, biar diri kita sehat. Lalu yang keempat, menjauhi kerumunan. Jadi menjauhi kerumunan. Jadi jangan sampai kalau ada kumpul-kumpul bersama, biasanya anak-anak itu ya, kalau yang laki-laki itu sering ngopi di luar, rame-rame. Jangan sampai terjadi itu. Kalau bisa kita hindari saja. Kalau hanya beberapa teman, dikit saja, tidak masalah, tapi tetap jaga jarak. Nah itu ya. Jangan sampai tidak jaga jarak. Nah, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Nah, kok kelihatannya ramai sekali kita ke toko, ramai sekali. Ya, kalau bisa kita menghindar dulu saja. Atau mungkin nanti kalau sudah sepi, barulah kita akan masuk ke toko itu. Karena hal tersebut juga membahayakan diri kita. Untuk yang berikutnya yaitu membatasi mobilitas. Yang dimaksud membatasi mobilitas di sini, kita membatasi kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Jadi tidak di rumah, yang ada di luar. Karena apa? Dengan membatasi kegiatan-kegiatan ini, kita tidak akan ketemu orang-orang banyak yang berkerumun, tidak ada. Nah, jadi tolong untuk budaya 5M kita galakkan, betul-betul kita ikuti agar kita selamat, tetap sehat dan sejahtera. Kita lanjutkan, apa toh dampak COVID-19? Dampak COVID-19 ini perubahan pola perilaku sosial di masyarakat.
Jadi, pola hidup di masyarakat itu berubah. Maksudnya berubah bagaimana? Biasanya kerja yang di pasar-pasar itu sekarang nggak boleh berkerumun. Kadangkala kita juga takut, maka pekerjaan itu dibatasi. Jadi berubah, jamnya pun juga tidak seperti dulu ya, seenaknya kita misalkan bekerja semaksimal mungkin. Nggak bisa sekarang. Yang kedua, menimbulkan ketidakpastian. Nah, kapan ya COVID berakhir? Kita nggak tahu. Apakah orang-orang itu yang sebelah kita yang waktu kita belanja itu kena COVID? Enggak. Kita juga tidak tahu, jadi enggak pasti. Itu loh. Yang ketiga, perubahan pola perilaku keagamaan. Nah, banyak masjid-masjid yang ditutup. Musola-musola juga ditutup. Nah, ini perubahan pola perilaku. Jadi orang-orang yang mau beribadah juga kesulitan. Tapi sekarang sudah dibuka, tapi dengan 5M tadi. Harus ada jarak kalau kita ke langgar, ke masjid, ke gereja, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat, keterpurukan ekonomi. Ekonomi terpuruk, ekonomi menurun. Kita jualan belum laku, sudah harus tutup dengan adanya PPKM. Kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti keadaan saat ini, COVID-19 semakin mengganas. Jadi kita harus mengikuti. Tapi kalau kita mengikuti, tidak masalah, itu tidak apa-apa. Yang berikutnya kelima, kesehatan mental yang memburuk. Nah, kesehatan mental yang buruk itu stres itu namanya ya, stres. Karena apa kita mikir? Kalau orang tua itu mikir bagaimana ekonomi ini cukup untuk makan anak-anak, untuk makan keluarga. Keadaan semacam ini, ada PPKM, belum laku sudah harus pukut. Contohnya semacam itu. Anak-anak biasanya main sembarangan ke sana kemari, bisa ketemu teman, sekarang pun juga enggak. Karena apa? Kita enggak bisa keluar sembarangan terus-terus, enggak bisa. Nah, akhirnya kita lenger-lenger, akhirnya kita stres. Itu yang dimaksud dengan kesehatan mental yang memburuk. Ini untuk yang terakhir, upaya untuk menjaga kesehatan mental. Nah, bagaimana agar kita tidak stres, agar kita tidak bingung. Nah, hindari ekspos COVID-19 secara berlebihan. Jangan kamu selalu ekspos, kamu lalu berpikir, enggak usah itu, imun tambah turun. Bagaimana? Santai saja, kita tetap senang, kita tetap bahagia, kita tetap senyum, walaupun toh keadaan apapun juga. Kurangi penggunaan media sosial. Nggak usah terlalu buka ke sana kemari melihat akhirnya bingung keadaan semacam ini. Sana meninggal. Waduh gimana ini? Nggak usah terpikir semacam itu. Apa caranya? Dengan cara kita pendekatan agama. Mendekatkan diri pada Tuhan. Kecuali kita melaksanakan 5M. Sudah, tapi jangan lupa kita tetap berdoa kepada Tuhan, diberikan. Kita tetap sehat. Kita tetap semangat. Itu yang harus kita jalankan. Nah, jadi ya, dengan hal ini kamu melaksanakan 5M, maka kamu akan terjaga. Nah, akan terjaga, kesehatanmu juga akan terjaga. Ya, untuk materi kita yaitu materi yang terakhir ini yaitu materi mengenai 5M dan 5S itu sampai di sini. Semoga anak-anak tetap semangat, sehat. Salam sehat. Terima kasih. Pada Pak Samsul, saya serahkan kembali waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang atas materi yang diberikan di MPLS sesi yang kedua hari ini. Baik, berikutnya adalah
kami berikan kesempatan kepada Pak Woko, karena tadi sudah materi terakhir, berarti yang berikutnya adalah penutupan MPLS. Ya, sepenuhnya nanti akan disampaikan oleh Pak Woko. Sebentar, Pak Woko. Halo, Pak Woko. Halo. Silakan Ya, Pak Woko. selamat. Matur suwun Pak Samsul. Terima kasih Bu Endang. Juga anakku sekalian, selamat pagi. Salam sehat ya. Kalau kita ikuti keseluruhan rangkaian kegiatan kita mulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis hari ini, kegiatan MPLS sudah kita lewati. Kita sudah mengikuti mulai dari bagaimana mengenal diri sendiri, terus bagaimana mengenal lingkungan sekolah kita, kemudian bagaimana kita juga tahu program staf budaya di sekolah. Nah, itu materi-materi yang sudah kita lewati. Semoga apa yang sudah kita terima itu menjadi sesuatu yang membangun pengalaman kita. Karena saya kira sekolah ini pasti berbeda dengan sekolah kita yang lalu. Sekolah di mana kita berada sekarang, di SMK Kristen YIBK Pare, itu memiliki program, memiliki sarana, memiliki budaya yang berbeda dengan yang lalu. Nah, oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan diri. Harapannya nanti kalau kalian bisa menyesuaikan diri dengan budaya, lingkungan sekolah kita yang baru, ketika kita belajar, kita menjadi lebih baik. Kalau perasaan kita enak, itu kan melakukan sesuatu itu akan dengan mudah. Dengan masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini berakhir, harapan kami, harapan kita semua, kalian akan lebih siap untuk belajar. Nah, mulai besok dan seterusnya akan dimulai kegiatan-kegiatan belajar secara daring, karena kondisi kita belum memungkinkan untuk melakukan kegiatan langsung tatap muka. Oleh karena itu, sampai kita menunggu perkembangan kondisi penularan COVID, maka kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar kita dengan cara daring. Nanti akan dipandu oleh guru-guru, jadwal akan diberikan sehingga kalian akan menjadi terbiasa dengan ini yang disebut dengan new normal itu. Jadi keadaan normal yang baru. Kalau dulu kita sekolah harus ke tempat, ke sekolah, ke lingkungan sekolah, sekarang bisa dari rumah. Ya, meskipun dengan keterbatasan, tetapi harus kita lakukan karena kondisinya memang sudah berubah. Ya, saya kira itu anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasi, dan tetap semangat dan sehat. Jangan lupa terus melakukan protokol 3M atau 5M tadi ya. Terus dilakukan itu supaya kita bisa menjadi berkat bagi diri kita dan juga orang lain. Artinya kalau kita sudah menjadi teladan, menjadi contoh, itu berarti juga menginspirasi orang lain. Ya. Semoga apa yang kita terima membuat kita semakin siap untuk belajar di masa-masa mendatang. Akhirnya, kegiatan MPLS SMK Kristen YIBK Pare tahun ajaran 2021-2022 saya nyatakan ditutup. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sam, kami kembalikan waktunya ke Pak Samsul. Monggo. Baik, terima kasih Pak Woko, terima kasih anak-anak, terima kasih Bu Susi. Hari ini kita telah melaksanakan penutupan MPLS, jadi hari ini materi terakhir dan sampai dengan acara penutupan. Untuk berikutnya nanti pembelajaran akan disampaikan masih daring ya, seperti yang disampaikan Pak Woko tadi, karena masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk nanti teknis untuk pembelajaran daringnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di grup WA ya, bagaimana masuk kelas dan sebagainya.
Terus yang terakhir, jangan lupa mengisi daftar hadir ya, yang belum mengisi daftar hadir. Sekali lagi terakhir saya kasih linknya lagi. Ntar saya kasih linknya lagi di kolom chat. Oke, ini saya kasih linknya. Silakan yang tadi belum sempat mengisi daftar hadir, ini masih ada kesempatan untuk mengisi daftar hadirnya. Oke gitu ya, sudah jam 9:30. Kita akhiri acara atau kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Tetap semangat, kita akan tetap bertemu di dunia maya ya, di dunia awang-awang ini untuk proses pembelajaran selanjutnya. Baik, saya akhiri, selamat pagi, setengah siang ya, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap jaga 5M tadi ya, 5M dan 5S. Oke, selamat siang, terima kasih anak-anak, terima kasih Bu Lucy, terima kasih Pak Oko. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Bu Lucy, Pak Samsul, Bu Endang, dan anak sekalian ya. Oke, tetap semangat. Salam sehat.